Sahabat Wanskai, kembali lagi bersama kami di sini dan hari ini kita akan membahas sebuah hal yang sangat umum. Selama ini kita di Cengkareng Heliport atau di tempat yang kita banggakan ini, kita kan hanya terbang, syuting, ya happy-happy, tapi kita nggak tahu apa sih yang ada di dalam Cengkareng Heliport ini yang bisa kita berikan kepada sahabat Wanskai semua. Mungkin sesuatu yang bisa kita jual dari nilai lebih kami. Oke, dan hari ini kita tentu akan berbincang langsung bersama dengan VP Safety Security and Quality Assurance dari PT Wanskai Aviation, Bapak Irawan Kartono. Dan ikuti kami. Sahabat Wanskai, buat Anda yang ingin terbang bersama dengan helikopter kami, bisa menghubungi nomor kami di 0811 1083 727. Dan jangan lupa like, share, and subscribe di YouTube channel kami di Helicity VTOL dan Instagram kami di Helicity Indonesia. Masuk! Ya, masuk. Siap! Hei, Mas Selamat, apa kabar? Selamat Pak pagi. Selamat pagi, Pak. Sehat-sehat, Pak, salam kali sehat ini selalu. saya wawancara, Pak, ya. Bukan Oh, Mbak gitu? Dea. Bukan Mbak Dea, nggak apa-apa ya. Saya izin duduk, Pak, ya. Ya, silakan. Ya. Pak, ini ngapain? Repot banget, Pak. Lagi ngapain nih, Pak? Cengkareng Heliport itu harus kita siapkan dari sunrise to sunset operasional kita. Jadi kalau daily rutin, kita tuh ngecek Iya. satu persatu kesiapan fasilitasnya. Oh gitu. Nah, Pak, ini kan Bapak ini kan sebagai VP dari Safety, Security, and Quality Assurance, Pak, ya. Kalau kita singkat SSQ. Dan di semua peraturan penerbangan itu tentu ada itu. Nah, betul. Dan Bapak ini kan juga ada di Cengkareng Heliport. Dan Bapak yang ngurusin lah, saya juga tahu Bapak ngurusin bisnisnya juga ini, Pak. Iya. Kira-kira ini kan Cengkareng Heliport di sebelah Bandar Udara Soekarno-Hatta nih, Pak. Ini apa sih yang nilai lebih dari Cengkareng Heliport nih? Mungkin yang bisa kita sharing, Pak. Kita jual ke masyarakat untuk sahabat Wanskai semua. Tentu Cengkareng Heliport ini menjadi first integrated heliport yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kami punya hal-hal yang unggul yang bisa kami berikan pelayanan itu dalam bentuk pelayanan kepada departure, handling daripada penumpang. Kami juga bisa melayani flight plan peeling. Kemudian permit, kemudian kami juga menyediakan fuel storage, kami punya hanggar, fasilitas yang bisa digunakan oleh customer kami ketika ada keperluan rest overnight. Kami juga punya standar shooting point yang bisa didaratkan sekelas terbesar itu Super Puma SA330. Ini pernah terjadi, Pak, di sini? Pernah. Jadi Super Puma itu bayar ke Cengkareng Heliport? Tentu ada pelayanan, tentu ada satu standar servis yang kami berikan, ada price-nya juga. Izin, Pak, sebelum saya lanjut. Jadi mereka tuh cukup bayar ke kita dan kita semua yang handle, mereka terima beres kan? Gitu. Pointed. Jadi semuanya mereka hanya memberikan surat kepada kami, pemberitahuan, bisa sejam sebelumnya, 2 jam sebelumnya, atau 1 hari sebelumnya, ada kebutuhan untuk mendaratkan helinya di sini. Nanti dari dasar dari surat itu kami keluarkan quotation. Tentu variannya berbeda-beda ya. Ada yang helikopter kelas light, medium, ada yang heavy. Nah, itu kami tentukan nanti ini akan masuknya di parking stand berapa, karena sesuai dengan besaran dan beratnya. Yang pernah juga mendarat di sini tuh berbagai macam customer kami, diantaranya itu pernah, kalau dari pemerintah dari pemerintah ada Karakal 725. Ini Angkatan Udara kan, Pak? Itu? Punya Angkatan Udara yang membawa serta pejabat tinggi dan tertinggi negara di situ. Siapa waktu itu, Pak, yang di sini, Pak? Ada Ketua DPR, ada Panglima TNI, ada juga Kasau, ada juga Ketua BNPB dan sebagainya, dan ada rombongan daripada menteri. Berarti menteri, Panglima TNI, Ketua DPR, dan pejabat-pejabat tinggi di negara ini, pimpinan lembaga itu sering dong, Pak, ke sini? Karena satu kebutuhan ya menurut saya, karena ada satu kebutuhan di mana Bandara Soekarno-Hatta ini adalah gerbang awal masuknya berbagai hal terkait bisnis, kepentingan pemerintah dan sebagainya. Cengkareng Heliport keberadaan itu sangat menjadi titik yang penting saat ini karena ada satu keperluan
ada connecting flight daripada fixed wing, private jet maupun transportasi airlines lainnya. Kemudian ketika ingin berpindah ke satu titik lagi di sekitar Jakarta ataupun di Jabodetabek ini, maka pilihan Cengkareng Heliport itu jadi pilihan yang menurut saya jadi opsi utama sekarang. Gitu. Kita proses dari mulai penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta ketika arrival, kemudian kita pick up dengan ground service kita. Kita juga ada satu kendaraan kita sediakan, ada Toyota Alphard yang kita sediakan untuk membawa customer kami dari arrival point masuk ke dalam Cengkareng Heliport. Sampai di sini kita punya VIP lounge di atas, penumpang menunggu sambil persiapan helinya siap diterbangkan. Setelah itu ya terbang ke mana saja yang dituju. Iya, tapi ini saya juga masih penasaran Pak ya. Ini mungkin kalau berkenan ya Pak, kita boleh ngobrol-ngobrol di luar nggak Pak? Boleh. Soalnya ada yang mau saya tanya nih, ini kenapa lahan ini kosong banget bisa jadi apa aja? Iya penting itu. Soalnya kita katanya seeing is believing. Kalau ngelihat sesuatu baru dia timbul percaya bahwa kami seeing is believing. Oke, let's go. Ayo kita keluar. Ayo. Seeing is believing. Seeing is believing. Oke, let's Lihat go. dan percaya bahwa kita sudah menyiapkan segala sesuatunya secara terintegrasi. Pak, tapi yang saya mau tanya nih Pak ya, kita ini kan terintegrasi juga Bandara Soekarno-Hatta. Bisa nggak sih Pak, ini kalau kita ya contohnya saya pulang dari Bali lah Pak. Terus mau lanjut contoh pulang ke Cilegon lah gitu. Karena kita kan flight paling sering ini ke Cilegon sama ke Bandung Pak ya. Kalau dari Cengkareng Heliport ini. Bisa nggak Pak, kita langsung dijemput di terminal, dan gitu langsung dianterin ke sini sama orang di City? Sangat-sangat bisa, dan itu memang produk services kita yang kita unggulkan gitu. Karena sekarang kan orang kalau punya kepentingan bisnis, orang punya investasi, persoalan pembayaran dan sebagainya dengan harga itu sesuatu yang memang sudah dianggarkan kan begitu, sudah ada lah. Nah, kita hadir itu justru dalam proses services kita yang utama tuh begitu. Emang kayak gitu Pak ya? Dari mulai customer kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta, proses penjemputan yang kami siapkan dengan pasti dengan standar pelayanan yang terbaik, sampai customer merasa tidak ada jeda gitu antara berpindah dari terminal internasional ataupun Bandara Soekarno-Hatta yang schedule airline, dia pindah ke sini memang karena masih di wilayahnya Bandara Soekarno-Hatta. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke lahan-lahan yang tanah kosong itu, yang di sebelah yang nggak kosong-kosong amat sih, memang karena bakal dibangun hanggar kan? Itu memang fasilitas kita disiapkan untuk bangun hanggar. Cuman saya mau lihat sedikit di hanggar. Pak, kalau kita lihat di hanggar kita ini kan banyak sekali ya Pak aset-aset di sini Pak, mungkin alat untuk maintenance, untuk inspeksi. Apa sih Pak kira-kira dari alat di hanggar ini yang bisa kita fasilitasi atau bisa kita berikan untuk sahabat WiseSky dari pihak luar ya? Mungkin bisa kita sewain bahasa dagangnya lah gitu. Ada apa sih Pak kalau boleh tahu? Kan Bapak kemarin sempat cerita tuh ke saya. Jadi kami juga melengkapi fasilitas di Cengkareng Heliport dengan hanggar. Ini kita sebut hanggar A, dengan tentunya standar hanggar helikopter yang sudah kita hitung aspek pembangunannya telah memenuhi standar industri gitu. Jadi kalau hanggar yang saat ini kita berada itu bisa menampung 3 helikopter. 3 ya Pak ya? Jadi Bell 429 sudah hadir sekarang. Dia ada space lagi masih tersisa, masih bisa kita tampung sekelas Bell 505 Jet Ranger X. Tentu kalau kita perhatikan hanggar itu juga harus punya standar-standar keselamatan gitu ya, dan standar-standar peralatan, equipment yang sudah ada. Jadi kami melengkapi terus sarana prasarannya dengan ground support equipment di situ. Itu bisa nggak Pak? Kalau maksudnya kita mau pinjemin ke orang luar, kita sewa gitu lah. Sangat. Gitu. Jadi barang-barang itu bisa Pak ya? Karena kami kan kalau ada customer kami masuk ke Cengkareng Heliport, kemudian ada kebutuhan masuk ke dalam hanggar, maka peralatan yang terkait dengan pendukung kegiatan perawatan helinya bisa menggunakan peralatan yang sudah ada di kita. Full service bahasanya. Full service. Juga ruangan-ruangan yang ada di kita juga bisa digunakan karena kita siapkan crew room. Jadi ruangan-ruangan apa room. Di atas juga ada buat training, buat meeting. Training tuh maksudnya jadi kalau saya mau bicara mengenai training itu berarti kita mengadakan training nggak Pak buat orang luar? Kalau saat ini kami capability-nya baru in-house. Baru in-house. Jadi kami bisa dapat approve. Kami mendapatkan approval untuk training tuh untuk in-house. Ada beberapa teknisi daripada team ops juga kita bisa lakukan training di sini.
di ruangan ini dan di fasilitas ini juga. Oke, ini banyak ruangan, ada equipment store, server room, ruangan VP, ruangan crew room, dan classroom ya. Tadi ini juga tertulis di situ tulisannya safety first dan no smiling ya Pak? No smoking. Sorry. Saya ingatnya zaman smiling. Kalau smiling di sini wajib. Oh, no smiling. Kalau zaman saya sekolah dulu, Pak, itu hanggar no smoking, itu adalah no smiling, Pak. No smiling. Kalau enggak, kena ilmu. Karena dalam proses safety management system juga, SMS ya, kita perlu memperhatikan kebugaran gitu. Kemudian satu situasi awareness di mana orang tuh natural saja kalau memang pada saat bekerja diperlukan ketekunan, kedisiplinan, maka dia harus fokus di situ. Tapi pada saat tertentu kan ada coffee break, ada antara satu teknisi dengan teknisi yang lain kan berinteraktif secara sosial. Nah, kami memfasilitasi itu, jadi orang bisa berbicara, bisa break sebentar, bisa saling bercerita. Kan mengelola stres itu juga bagian diantaranya sesuatu yang jadi kebutuhan pokok ya. Betul, kalau dalam ilmu terbang kan Pak, pilot sebelum checklist kan ada I am safe to, I-nya illness, medication, S-nya itu stres. Jadi seorang pilot ini stres nggak contohnya gitu kan? Kalau dia nggak stres berat ngapain dia terbang gitu. Jadi Cengkareng Heliport itu bukan hanya bicara aspek kami menyewakan tempat saja, tapi kami juga mempersiapkan satu proses yang terintegrasi. Amenities itu kan satu kebutuhan, misalnya pilot sudah istirahat di sini, helinya sedang rest overnight di sini, pilot juga harus kita perhatikan ruangan tunggunya yang nyaman, kebutuhan amenitiesnya. Pakai AC kan Pak? Pakai AC, ada minumnya, ada perlengkapan lainnya, kebutuhan-kebutuhan yang supporting. Maka kami sekarang sudah punya. Gitu. Oke Pak, nih kita langsung mungkin bisa jalan ke sana ya Pak ya? Boleh. Area luar ya. Area luar. Ini ada parking stand kita. Kalau di sisi udara itu kita airside juga. Ini adalah sesuatu yang kita siapkan. Ada 7 parking stand. 1, 2, sampai di sana 7. Di ujung sana itu shooting point. Shooting point itu luasnya 20 meter kali 20 meter. Kemudian kemampuan dia menerima beban itu 18 ton. Jadi bisa helikopter yang beratnya 18 ton? 18 ton. Walaupun secara spek teknis, pasti kita lebih dari 18 ton. Nah, Pak, gitu. Ini izin nih, saya lanjut. Tadi saya mau nyinggung dikit. Tadi kan Bapak bicara masalah smiling itu wajib Pak ya? Tapi saya sempat ini loh Pak, itu kan smiling itu berpengaruh pada isi hati, happy ya kan? Ya, betul. Nah, tapi dulu saya pernah nih Pak, satu hari kita lagi tugas, ingat gak waktu kemarin kita terakhir ke Krakatau, Sarana? Oh iya betul, kita ada event, ada project di sana, betul. Saya tuh sampai dengar ada orang sana ngomong gini, hah, emang Mas Rahmat tuh pernah stres? Saya bilang, ya pernah lah, saya nama juga orang. Masa sih saya lihat di sini bisa ya ada orang helisisi yang stres ya di sini? Karena ternyata ya dengan culture smiling kita ini itu ternyata di benak orang luar Pak, kita ini adalah seorang yang happy-happy dan ramah-ramah. Itu yang saya bangga tuh makanya. Dan saya juga bangga di sini punya senior kayak Pak Irawan yang selalu always smiling gitu. Ya karena itu nggak pernah lepas dari bagaimana kita harus punya jiwa pelayanan gitu. Jadi customer satisfaction itu juga harus terintegrasi dalam diri kita yang kita punya keinginan untuk melayani. Nah ini contohnya ya, hanggar C, D, E, F, G. Ini kita sediakan sudah, tinggal bangun saja, bisa digunakan untuk kegiatan pembangun hanggar. Jadi Cengkareng Heliport itu juga bisa semaksimal mungkin digunakan untuk kepentingan bisnis. Nah gini Pak, ini kan adalah hanggar untuk helikopter kan Pak? Bisa nggak Pak? Saya sempat kepikiran, mungkin selain ini kita bangun hanggar, tapi bangun sesuatu di sini, tapi bukan untuk hanggar, untuk fungsi lain, bisa nggak Pak? Sangat memungkinkan. Jadi hanggar itu kan, kalau Cengkareng Heliport itu kan konsepnya terintegrasi ya. Di dalam itu ada hanggar untuk helikopter, ada juga bisa bangun hanggar untuk MRO, maintenance repair organization bisa, atau sarana yang lain yang sifatnya pendukung. Jadi misalnya ini kan ada beberapa coupling ya. Coupling utama dibangun hanggar, coupling berikutnya untuk storage misalnya. Jadi kan nggak hanya harus satu, bahkan kalau mau diambil 3 coupling terintegrasi kan. Biasanya kalau kebutuhan AOC, dia pasti perlu di samping ada hanggar, ada storage, ada kegiatan perkantoran juga. Jadi bisa juga di dalam hanggar itu ada kegiatan administratif yang mereka butuh space juga untuk
ruangan-ruangan khusus didesain untuk pengelolanya ada di dalam hangar juga. Dan itu bisa orang di luar ya, jadi artinya bukan harus White Sky Aviation, tapi contohnya PTA dari luar mau bangun di sini bisa Pak ya? Sangat bisa. Dan ini sekarang kami sudah banyak datang tamu, datang investor, sudah menyatakan ketertarikannya, ingin berinvestasi. Saya hanya menyarankan saja, karena ini juga kan terbatas ya, aksesnya terbatas, arenanya terbatas, maka siapa yang cepat dia yang dapat. Siapa yang cepat dia bisa dapat. Jadi jangan ketinggalan. Kalau ketinggalan sayang, karena ini ada di fasilitas yang memang sudah terintegrasi, supply chain-nya mudah, berintegrasi dengan Bandara Soekarno-Hatta, pengiriman spare part dan lain sebagainya. Kita ada kawasan juga, kawasan kargo, dan itu hanya hitungan menit saja sudah sampai. Penumpang akses, jadi semua akses fasilitas yang kita sudah bangun juga bisa digunakan oleh investor ketika mereka juga punya helikopternya di sini. Dan ini lagi Pak, fakta menariknya lagi Pak, Indonesia bicara mengenai MRO ya Pak, Maintenance, Repair and Overhaul, itu bangsa kita Indonesia baru menguasai hanya 30% Pak. Nah sedangkan 70%-nya mereka harus kemana? Ke luar negeri, ke Singapura, Malaysia. Dan itu udah terjadi Pak. Pointed. Jadi Cengkareng Heliport juga mengundang satu ekosistem bisnis ya. Kalau semuanya sudah terintegrasi di Cengkareng Heliport, ada airlines-nya, ada MRO-nya, ada supporting-nya, ada fasilitas pendukung komersilnya, maka ini menjadi sesuatu kawasan yang pasti akan diburu oleh banyak orang yang melihat sisi keekonomisan gitu, sisi kecepatan, prospek bisnis gitu prospek bisnis. Karena kalau sudah terintegrasi kan kita bisa saling bekerja sama tuh. Artinya kita bangsa Indonesia sebenarnya punya peluang 70% ya buat para investor nih, 70% untuk maintenance, repair, overhaul, dan ini salah satu bisa bangun di sini yang udah jelas. Selama ini maintenance-nya satu kebutuhan kemana? Oh, harus keluar negeri, ke Singapura. Tentu dari sisi production cost itu juga akan jadi jauh lebih mahal. Betul, kan Pak, dan lama banget Pak. Kalau sudah terbangun di Cengkareng Heliport, sarananya sudah mendukung, terus kebutuhan supporting spare part dan sebagainya juga ada, maka menurut saya akan jadi banyak pilihan yang menarik untuk lebih efisien gitu. Kalau seandainya contoh saya mau bikin event klub mobil Jeep Pak, atau off-road Land Rover gitu lah Pak, mereka parkir nih dari sini, dijajarin dari hanggar B. Ini contohnya posisi gini Pak, mobilnya dengan posisi mendangak gini Pak, bisa nggak sih Pak sampai berjajar sana kumpul Land Rover gitu Pak? Kami pernah mendapatkan kerjasama dengan klub Pajero, terus Mitsubishi Pajero Club, ada sekitar 25 mobil. Kami pernah juga klubnya Mercy. Dari komunitas mobil Mercy. Itu ditaruh di mana Pak itu? Ini kan bisa jalur kendaraan kan, untuk movement. Ketika aksesnya kita buka, Mercy itu bisa di-display, dipoto bareng heli kita. Dengan background hanggar, background heli. Bahkan dua-duanya heli kita kalau mau digunakan sebagai bagian dari foto itu, sesi itu, maka kita bisa tawarkan untuk digunakan. Beberapa kali kita sudah punya event besar di sini, ada beberapa produk brand besar gitu sudah ada kegiatan di sini, sudah ada artis juga ke sini. Yang ramai kemarin tuh Vanilla Hijab ya Pak? Ya, diantaranya itu ada juga. Ya biasa kan tantangannya di situ. Sehingga menurut saya Cengkareng Heliport sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat bisa menjadi pilihan yang terbaik lah. Bahkan di sini pernah ada event lamaran, propose. Iya, ada YouTuber terkenal dari Malaysia. Dia datang ke sini melamar tunangannya, kemudian terbang dengan heli. Ada juga yang ngelamarnya di sini, begitu mendarat dengan heli dilamar di tempat ini. Gitu. Ada juga yang misalnya corporate nih, seperti perusahaan-perusahaan tertentu punya promosi. Ada misalnya mereka punya kayak sebuah bank, mereka punya customer yang besar gitu ya. Diundang ke Cengkareng Heliport, diajak makan siang bareng, diperkenalkan produk-produk terbaru. Dan sebagai bentuk penghargaan, apresiasi kepada customer itu, customernya dipersilakan naik helikopter. Gitu Pak? Keliling Jakarta dari mereka. Dan kita bekerja sama itu udah berjalan itu. Sudah berjalan. Baik bener emang White Sky ini. Jadi Cengkareng Heliport itu juga sebagai diantaranya fungsi take off dan landing kita layani. Fungsi bisnis lain juga kita bisa akomodir. Fungsi training juga bisa dilakukan di sini. Kan coba sekarang banyak orang-orang training center
yang punya fasilitas trainingnya, tapi kan perlu juga fasilitas prakteknya kan? Betul. Di kita punya ada radio room, ada weather station, ada shooting point, ada parking stand, sehingga siswa-siswa itu bisa belajar ke sini. Wah, luar biasa. Jadi Cengkareng Heliport itu juga punya fungsi sebagai tempat memfasilitasi kebutuhan pendidikan. Oke, menjadi bagian itu. Dan ada yang magang-magang juga, Pak ya? Oh, banyak. Kita panggil aja, kita panggil. Coba kita panggil ya. Mbak Inka bisa gabung sini? Ya. Mbak Inka. Sini. Namanya malu-malu kayaknya. Hari ini ada yang magang tuh kita terima ada sekitar. Nah, ini dari Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan ya. Jadi ceritanya Mbak Inka. Sini Mbak Amel satu lagi, Amel. Lagi magang gitu di sini ya? Iya. Kalau saya boleh tahu usia berapa sih sekarang? Baru 21 tahun. 21 tahun kelahiran. Ini Mbak Amel sini. Berarti ya. Oke. Ini satu lagi Mbak Amel. Di tengah sini. Oke, usia berapa Mbak Amel? Siap, 21 tahun. Oke, 21 tahun juga. Ini berarti dari sekolah? Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. Yogyakarta. Nggih, baik. Kalau begitu ini magang apa di sini sih yang kita boleh tahu nih? Jadi di sini kita di bagian CBSC sama safety, kemudian rekan saya Amel di bagian teknik. Oke, Mbaknya? Siap, kalau saya diposisikan di ruangan PPC yaitu Product Planning Control. Jadi untuk membantu karyawan di sini. Jadi basicnya teman-teman STTKD ini ada beberapa jurusan ya. Ada yang manajemen transportasi udara, ada juga yang teknik kedirgantaraan gitu ya. Yang di Hanggar itu adalah jurusan yang teknik ya. Mereka spesifik belajar tentang helikopter tuh. Nah, yang lainnya kenapa disebut tadi Mbak Inka ada di CBSC. CBSC itu Cengkareng Heliport Business System and Charges. Itu satu konsep pengelolaan manajerial tentang Cengkareng Heliport. Jadi di dalamnya tuh kayak tadi kan ada yang orang mau take off landing, ada yang mau nyewa hanggar, ada yang mau bangun hanggar. Itu diawali dari proses yang CBSC itu. Ada berapa harganya, berapa tarifnya, berapa kebutuhan, apa yang diinginkan kita bisa itu. Berarti artinya selain kita menyiapkan fasilitas juga, kita juga menyiapkan SDM generasi penerus. Oh iya, pasti. Ini teman-teman yang magang, kita nggak pernah tahu suatu hari mereka bisa kembali lagi ke tempat ini untuk kerja. Yang tugas kami ini sebagai corporate social responsibility, bagian dari CSR kami itu mendelivery pengetahuan-pengetahuan tentang konsep bisnis helikopter itu. Kita kasih ke mereka, kita kasih tahu bekal sebanyak-banyak yang bisa kami berikan gitu. Pokoknya ingat, SDM adalah sumber kesuksesan bangsa ini. Kita perlu tahu ya, nenek moyang kita adalah orang pelaut, anak cucuku adalah insan dirgantara. Terima kasih Pak Irawan. Ya, makasih ya. Makasih teman-teman semua. Sukses terus, jaga kesehatan. Ditunggu kedatangannya Cengkareng Heliport untuk mengembangkan bisnis dan sama-sama kita cari keberhasilan di masing-masing unit bisnis kita. Cengkareng Heliport siap untuk mendukung semua investasi yang masuk dan melayani dengan yang terbaik yang bisa kami berikan.